lagi? Siapa yang mau diberkati lebih lagi? Bapak Ibu, karena hari-hari ini Tuhan mau terjadi kelepasan untuk anak-anaknya. Bapak Ibu boleh duduk di tikar masing-masing sambil dengerin saya. Nah, semuanya dengerin ya. Kalau musik jangan terlalu keras. Hari ini ada satu hal yang Tuhan mau buat anak-anak Tuhan berjaga. Yang pertama adalah yang namanya adalah roh kesakitan. Hari ini ada sebuah roh yang namanya roh kesakitan, dan itu dilepas di antara menyusup di dalam keluarga, menyusup di dalam pribadi demi pribadi, menyusup yang namanya di dalam bergereja, berjemaat. Roh kesakitan itu seperti apa sih? Ada sebuah cerita. Ada seorang pengusaha kaya. Dia cuma punya anak tunggal satu-satunya. Dan hari itu dia minta izin kepada anaknya yang tunggal, dan dia berkata seperti ini. Boleh gak sih? Papa itu punya sedemikian banyak aset dan perusahaan. Dan anak papa satu-satunya cuman kamu. Dan dia minta izin untuk mengambil salah satu dari keluarga mereka yang kurang mampu. Dan anak itu diambil untuk menemani anaknya yang tunggal ini. Dari kecil bermain bersama-sama, dibesarkan. Tapi karena dari entah seperti apa, anak yang diambil ini, dia anak yang sakit-sakitan. Dia menjadi anak yang kurang pandai. Dan hari itu apa yang dilakukan? Papanya berkata seperti ini, karena aku mengasihi engkau sama seperti kakakmu, maka dia berkata seperti ini, supaya kamu tidak sakit-sakitan. Anak yang dipungut ini diberikan setiap hari begitu banyak obat-obatan dan vitamin, supaya tubuhnya sehat, supaya pertumbuhannya baik. Tapi tidak cukup sampai di situ, karena dia ini kurang di dalam pelajaran, kurang di dalam kemampuan otaknya. Maka itu anak diberikan les, dari les matematika, les bahasa Inggris. Bayangin ya, ini bukan anak kandung, tapi karena dia lihat dan dia berkata, pengusaha ini berkata, aku mau mencintaimu. Tapi cinta dari papa angkatnya itu dia terima dengan sebuah kesakitan. Dia melihatnya sebagai penyiksaan, karena setiap hari harus makan obat. Padahal kakaknya gak perlu makan obat. Dia setiap hari harus les. Ada les matematika, ada les bahasa Inggris, dan dia lihat kakaknya gak perlu les. Awalnya itu biasa-biasa saja. Awalnya itu tidak menggores hatinya. Tapi pada waktu roh kesakitan itu mulai mendekat, roh kesakitan itu mulai membisikkan perkataan. Setiap kali papanya memberikan sebagai tanda cinta, yang dia rasakan adalah sakit. Dan hari itu papanya lihat dan berkata seperti ini, tidak mungkin anak ini jadi pengusaha, karena mentalnya bukan mental seorang pengusaha. Maka adiknya ini dimasukkan menjadi sekolah tentara. Dan sekali lagi, adiknya itu tidak bisa melihat itu sebagai tanda cinta dari papa angkatnya, tapi itu melihat sebagai sebuah penyiksaan.
sebagai sebuah perbedaan, dan selalu dia menangkapnya dengan sebuah kesakitan. Sampai singkat cerita, satu kali ini anak selesai sekolah. Dari sekolah angkatan dia dinyatakan lulus dengan baik, dan dia pulang, dia bawa ijazah dan dia tunjukkan ke papanya. Ini loh yang kamu mau. Yang kamu mau kan aku membanggakan engkau kan. Yang aku mau, aku harus menjaga semua bisnismu. Karena kalau aku tidak sekolah di angkatan, maka bisnismu bisa menghadapi preman demi preman. Dan apa yang terjadi? Senjata yang diberikan, tanda dia lulus dari angkatan itu, dia pakai untuk menembak kedua orang tuanya. Dan yang terakhir, dia menembak dirinya sendiri. Dan itulah roh kesakitan. Hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak mengalami yang namanya kesakitan. Hari-hari ini ada begitu banyak istri yang mengalami kesakitan. Ada banyak suami-suami yang mengalami kesakitan. Bahkan ada banyak jemaat yang mengalami kesakitan, yang berkata seperti ini, kalau kerja semuanya saya, tapi giliran saya sakit saya tidak pernah disambangi. Ada begitu banyak alasan untuk roh kesakitan ini berhembus dan berbicara kepada banyak orang. Bapak Ibu, saya mau bacakan sebuah firman. Matius 24 dikatakan seperti ini. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Tapi ayat ke-12 di sini dikatakan seperti ini. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bapak Ibu, kita ini hidup di akhir zaman, dan ini tanda-tandanya. Kasih di dalam kebanyakan orang menjadi dingin. Di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam sekolah anak-anak, di dalam pemerintahan, di dalam masyarakat, dikatakan kasih menjadi dingin. Dan Tuhan berkata 3 hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terutama itu adalah kasih. Bapak Ibu, hari ini cinta adalah kekuatan. Hari ini saya mau berkata, cinta itu adalah senjata kita untuk mengalahkan iblis. Cinta itu adalah tembok supaya tidak ada satupun yang bisa dirusak oleh iblis. Tapi seberapa banyak kita membiarkan iblis menghembuskan yang namanya roh kesakitan, sehingga cinta di dalam keluarga itu memudar, cinta di dalam gereja, cinta di dalam pelayanan itu mulai memudar, mulai mendingin dan memudar. Padahal Tuhan berkata, nak, hari ini Dia sedang mau memulihkan keluarga demi keluarga. Bapak Ibu semuanya, hari ini saya ini dipanggil untuk melayani anak-anak. Setiap hari saya ini sudah 1 minggu di tempat ini. Tapi hari ini saya mau berkata, ada begitu banyak anak-anak yang terluka. Setiap kali Tuhan menjamah dan Tuhan melawan, mereka dipulihkan, mereka cuma bisa menangis, menangis, dan menangis. Kenapa? Karena ada luka di
hati mereka. Seringkali orang tua sudah tidak lagi menjadi pribadi yang menyalurkan kasih kepada anak-anak, tetapi mereka menjadi pelampiasan dari keletihan. Mereka menjadi pelampiasan dari kemarahan orang tua. Mereka menjadi pelampiasan daripada roh kesakitan ini sendiri. Dan hari ini Tuhan berkata, aku rindu memeluk orang-orang yang ada di tempat ini. Engkau yang berkata, Tuhan pulihkan aku, Tuhan pulihkan aku. Karena sesungguhnya mulai dari keluarga demi keluarga, mulai dari pribadi demi pribadi. Bapak Ibu, saya belajar hari ini, sebuah sakit penyakit itu didahului dengan sebuah kesakitan yang ada di dalam jiwa. Sakit penyakit itu terbanyak itu disebabkan karena hati yang terluka. Hari ini kita akan didoakan untuk terima kesembuhan. Tapi kalau kita mau terima kesembuhan yang sejati, Tuhan sedang mau memulihkan hati, jiwa kita yang retak, jiwa kita, hati kita yang kecewa, yang tergores dan yang hancur. Bapak Ibu, saya bawakan sebuah film singkat, tapi saya berharap kita mengerti artinya cinta di tengah-tengah kita. Kita butuh artinya kasih di tengah gereja kita. Kita butuh artinya cinta di dairi. Karena tanpa cinta, apapun yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia dan itu tidak ada artinya. Kita boleh melakukan, bahkan kita bisa berikan kepada anak kita mobil, bisa berikan warisan tanah, bisa berikan rumah. Tapi kalau kita sudah kehabisan dan kehilangan dan kasih menjadi diri, maka kita sedang kehilangan keluarga kita. Kita sedang kehilangan Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Karena Tuhan itu kasih, Tuhan itu cinta, dan Tuhan mau memeluk kita dengan hatinya sendiri. Amin. Di dalam jiwa, tanpa dia sadar, setiap kali dia mau berbuat baik, tapi teman-temannya tidak bisa menerimanya. Ada retakan di dalam dirinya. Hari itu teman-temannya menertawakan. Dan sekali lagi hatinya mulai retak lebih banyak lagi. Hari itu dia pulang dengan sedih. Hari itu dia pulang dengan lemas. Kenapa? Karena hatinya ada begitu banyak retakan. Dan dia ingin bawa yang namanya sebuah kado, gift untuk orang tuanya. Tapi apa yang terjadi? Dia menghadapi seseorang yang sangat galak dan dia diusir. Pada waktu dia mendapatkan perlakuan kasar, seringkali pada waktu dia mendapatkan perlakuan kasar, retakan itu bertambah. Dan dia pulang, dia pengen memeluk mamanya, memeluk papanya. Tapi mamanya sibuk, papanya punya pekerjaan yang lain. Dan hatinya makin hancur. Padahal dia ingin bawa lukisan yang dia buat. Dia ingin berikan kepada mama papanya yang paling dia sayangi. Sampai satu hari dia disapa oleh seseorang. Aku punya hadiah untuk engkau. Sebuah hati yang baru, hati yang
dipulihkan, cinta yang memasuki, cinta yang menguasai, cinta yang menghidupkan. Pada waktu hati itu masuk dalamnya, maka setiap retakan itu mulai disinari dan itu mulai dipulihkan. Dia tahu sumber dari segala cinta itu Yesus. Dan pada waktu dia sudah dipulihkan, dia memeluk mamanya, dia memeluk orang tuanya. Mereka semuanya dipulihkan. Dia melihat teman-temannya yang mengucilkan dia. Tapi karena dia sudah pulih dan dia sudah terima hati yang baru, cinta Tuhan itu sudah masuk dalam hidupnya. Maka dia lihat hidupnya memulihkan banyak orang. Bapak Ibu bisa menuntut pemimpin kita, gembala kita. Hati yang baru itu harus dimulai dengan kita. Caranya gimana? Dengan datang ke Tuhan dan berkata, Tuhan, ini loh hatiku, aku tidak mau ada roh kesakitan yang dihembuskan dalam hidupku. Bapak Ibu, kemarin saya melayani satu suami istri. Dia hampir bercerai. Dan hari itu pada waktu dia datang kepada Tuhan, Tuhan melawat suami istri ini. Dan hari ini kesaksiannya mereka tidak jadi bercerai. Ada sebuah pemulihan keluarga. Ada sebuah pemulihan. Tuhan itu merindukan anak-anak Tuhan yang ada di Dairi. Dan Tuhan berkata, nah, sudah waktunya coba kekerasan itu ditanggalkan. Karena sesungguhnya hati mereka ini lembut. Sekali lagi Bapak Ibu, saya akan segera kembali ke Barigi. Tapi saya akan berdoa buat orang-orang yang hari ini, keluarga demi keluarga, yang cinta di antaramu sudah mulai menjadi dingin. Yang engkau sudah lagi satu dengan yang lain, sudah tidak ada lagi hati yang disatukan. Anak-anak, kalau engkau lihat orang tua yang setiap kali kalian orang tua kalian berantem, saya minta semuanya, anak-anak boleh hampiri orang tuanya, bawa maju ke depan. Bapak Ibu, mari malam hari ini, engkau yang ingin dipulihkan, engkau yang ingin menerima sebuah cinta yang baru, engkau yang mau ada sekali lagi hati dan cinta yang ada di dalam keluargamu, mari maju ke depan, mari maju ke depan. Tuhan, hamba menyampaikan apa yang ada di dalam hatimu. Hamba tak peduli kalau sekalipun hari ini cuma ada satu keluarga yang membutuhkan, cuma ada satu keluarga yang mau datang kepadamu dan mau dipulihkan. Mari datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari, kalau ada yang mau datang, suami istri, gandeng suamimu, gandeng istrimu. Tolong jangan ada yang diperintahkan. Tolong kakak-kakak jangan perintahkan anak-anak. Biar Roh Kudus bekerja. Karena ini hatinya, karena ini kerinduannya untuk memberikan hati yang baru. Mari Tuhan. Syakaramu, syakanaramu seketekenelema. Semua kesombongan itu hanya akan mematikan keluarga. Kesombongan itu akan mematikan kasih di dalam jemaat. Syakanarama syekenelema.
pikiranmu, rencanamu tak pernah ku tinggalkan. Ku minta percaya, alirkan yang baru, alirkan pemulihan, alirkan pengalaman yang baru.
di pikiranmu, di rencanamu, gak pernah berhenti, ku keluarga, Engkau yang akan memulihkan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mencintai Tuhan katakan, amin.